Assalamualaikum Bu Nur, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erli. Alhamdulillah, Umi sehat hari ini. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat ya Bu. Saya akan melihat proses coaching Ibu Nur dengan coaching nantinya. Namun sebelum Ibu Nur memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang saya agar Ibu Nur juga tahu ya nantinya rubrik penilaiannya. Seperti saya mengharapkan dalam proses percakapan nantinya Ibu Nur sudah memiliki prinsip dari peran seorang coach yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu Nur sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai teknik, rasa, dan saya harap nanti proses percakapannya yang berbobot ya Bu. Ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta ya Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam menemani Ibu Nur. Bagaimana bisa dipahami ya Bu? Bisa, Ibu. Baik, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu Nur? Boleh, silahkan. Baik, pertanyaan pertama ya Bu Nur, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang akan saya kembangkan yaitu ada dua, Ibu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu menggali pertanyaan yang berbobot menggunakan alur tirta. Oh, baik, luar biasa ya Bu Nur. Berarti Ibu ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan ini kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi, kemudian nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi atau yang beliau alami. Oh, baik. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci agar kita dapat banyak menggali hal dari seseorang coach yang nantinya ya Bu ya. Nah, Ibu Nur, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian dan keberhasilan yang ingin dituju dalam proses percakapan nanti. Untuk pertanyaannya, Ya, bagaimana? indikator keberhasilan yang saya tuju yaitu pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menggunakan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau temui. Oh iya, baik Ibu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu Nur sampaikan terkait proses dalam meliputi tirta, ide-ide solusi dari coach nanti bisa tergali dengan maksimal ya Bu. Ya, Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya ingin saya tanyakan selebihnya. Setelah itu silakan Ibu Nur bisa memulai percakapan dengan coachnya. Semoga berjalan lancar sesuai indikator yang diharapkan dan keberhasilannya. Sudah siap ya Ibu Nur? Sudah siap, Ibu. Oh, baik, silakan mulai proses coachingnya ya. Iya, siap. Iya. Assalamualaikum Bu Niki. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Niki hari ini? Waalaikumsalam. Kabar saya agak kurang sehat Bu, karena suara saya ini sedikit serak, mungkin karena batuk. Kalau Bu Nur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Niki. Oh iya, tadi pagi Bu Yuli katanya Ibu mencari saya. Kata Bu Niki ada yang mau diceritakan dengan saya. Apa yang Ibu ceritakan dengan saya, Ibu? Oh begini Bu, saya tuh pengen berbagi cerita lah gitu dengan Ibu. Murid-murid di kelas saya itu Bu, sebagian besar itu ternyata belum bisa untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Saya juga baru tahu, itu pun ketika kemarin saya itu menanyakan beberapa soal perkalian dan pembagian ya kepada murid saya gitu. Ternyata dari mereka itu banyak yang belum bisa, dan kalaupun mereka menjawab itu terkesannya tuh mereka asal-asalan, begitu sih Bu permasalahannya.
Oh, begitu. Dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, apakah Ibu tahu penyebabnya? Kalau saya rasa sih, Bu, ya, mereka itu kurang berlatih ya, Bu, ya, dalam mengasah kemampuan perkalian dan pembagian. Karena, jadinya mereka itu mengira, "Ah, materi itu tuh gampang," jadi dianggap remeh ya, akibatnya malah jadi terlewat seperti ini. Apa yang Ibu Niki harapkan dari perbincangan kita ini? Saya sih berharap dengan saya berbagi cerita dengan Ibu, saya itu bisa mendapatkan solusi, Bu, bagaimana sih agar murid saya itu nanti, bisa mahir gitu dalam perkalian dan pembagian, supaya nanti pembelajaran matematika saya juga tidak terhambat dengan kendala itu. Menurut Ibu Niki, hal apa yang membuat murid-murid itu tidak dapat menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat tersebut? Menurut saya sih, apa ya, Bu, ya, saya juga bingung sebenarnya karena kalau sepemahaman saya sih, Bu, ya, materi itu tuh sudah mereka dapatkan gitu ya ketika mereka berada di sekolah dasar. Dan saya pikir ketika masuk SMP itu sudah tidak ada kendala untuk materi tersebut, tapi ternyata kok jadi kendala seperti ini ya, Bu, ya. Gitu. Coba, Bu Niki ingat kembali, apakah Ibu Niki sudah berusaha untuk mengingat kembali murid, Ibu tentang perkalian dan pembagian sebelum Ibu, menyampaikan materi tersebut? Nah, lupa saya juga Bu, karena kan asumsi saya, mereka itu udah paham ya Bu ya, jadi saya tidak pernah mengingatkan mereka itu tentang perkalian dan pembagian di awal pembelajaran. Jadi kalau saya ngajar, ya begitu saya masuk, saya langsung masuk ke materi ya Bu ya, seperti itu sih Bu. Oh, apakah Ibu Niki sudah mencoba atau berusaha membantu murid dengan trik-trik, khusus dalam menghafal perkalian atau pembagian bilangan bulat? Belum sih Bu ya, karena kan, saya juga belum mengajarkan mereka seperti itu ya, gitu. Jadi ya masih biasa aja gitu. Jadi memang trik dan cara-cara cepat itu belum pernah saya ajarkan ke murid-murid saya. Oh, begitu Ibu Niki. Sekarang bagaimana cara Ibu membuat, murid itu agar dapat menghafal perkalian dan pembagian dasar bilangan bulat? Mungkin kalau tadi kan menurut saya mereka kurang latihan ya, Bu, ya. Berarti, saya harus memulai melakukan pembiasaan ya, Bu, ya. Mungkin di awal pembelajaran itu saya bisa menyediakan waktu kurang lebihnya 5 menit untuk mereka itu menghafal perkalian dan pembagian. Kemudian saya juga dapat mengajarkan trik-trik khusus agar mereka itu mahir lah dalam perkalian dan pembagian. Wah, saya sependapat dengan Bu Niki ya. Lalu menurut pendapat Ibu apa, saja yang bisa membuat murid-murid, tetap konsisten untuk tetap menghafal perkalian dan pembagian dasar? Jadi kalau untuk mereka agar konsisten berarti memang harus, kita buat aturan ya, Bu, ya, bahwa sebelum, saya memulai pembelajaran matematika, pembiasaan itu harus diterapkan agar mereka itu terpacu, "Wah, saya nih harus hafal nih perkalian pembagian," agar tidak ketinggalan gitu. Terus tentunya saya juga harus memberikan mereka bimbingan secara klasikal ya dalam perkalian dan pembagian. Dan kalau memang dari bimbingan klasikal itu masih terjadi kendala, ya otomatis saya harus memberikan bimbingan personal kepada murid saya. Seperti itu sih, Bu. Nah, betul sekali Bu Niki. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam cara dan trik agar murid dapat, mahir dalam perkalian dan pembagian dasar serta konsisten dalam, penerapannya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya berarti kan saya harus konsisten ya, Bu, ya. Saya harus konsisten dalam membimbing dan membantu murid-murid saya itu agar mereka itu mampu atau mahir dalam perkalian dan pembagian. Itu sih, Bu. Bagus sekali rencana Ibu, beserta berarti Ibu sudah berencana untuk membantu murid-murid Ibu dalam menghafal perkalian dan pembagian dasarnya ya Ibu ya? Iya, saya sudah punya rencana sih, Astre Bu. ya, eee
Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Berarti saya harus berkomitmen bahwa apa yang sudah saya rencanakan tentang pembiasaan, memberikan bimbingan, itu harus saya lakukan secara kontinu dan tidak terputus. Meskipun nanti, saya melihat mereka itu sudah mulai berkembang, saya tidak berhenti sampai di situ, saya harus tetap melakukan kegiatan seperti yang sudah direncanakan. Wah, bagus sekali Bu Niki ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan rencana yang Ibu Niki siapkan untuk menumbuhkan, kesadaran murid, agar mau belajar perkalian dan pembagian dasar dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang maksimal ya Ibu Niki ya, murid Ibu. Amin. Dengan mudah dalam menghafal perkalian dan pembagian sehingga proses belajar Ibu akan berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu atas perbincangannya hari ini. Akhirnya, pikiran saya jadi terbuka nih, saya bisa memunculkan, beberapa ide ya untuk mengatasi masalah saya sendiri. Sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, apakah masih ada yang ingin Ibu ceritakan lagi? Nah, saya rasa untuk hari ini sudah cukup Bu, mungkin kalau nanti di lain waktu saya ada kendala, saya bisa berbagi lagi dengan Ibu. Alhamdulillah, kita telah menemukan solusinya ya. Apakah harapan Ibu Niki dalam menyelesaikan masalah ke depan, harapannya seperti apa? Kalau harapan saya untuk murid saya ya Bu ya, mereka tuh yang pertama harus mahir dulu Bu dalam perkalian dan pembagian, karena kan itu materi dasar untuk pelajaran saya matematika. Kemudian nanti setelah mereka mahir berarti itu bisa mereka pergunakan dalam pembelajaran matematika agar tidak terjadi kendala. Kemudian konsep-konsep yang sudah mereka dapatkan itu dapat mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Untuk memenuhi harapan tersebut, apakah Ibu sudah ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sudah Bu, tentunya sudah terfikirkan. Kapan itu akan apa Ibu Niki akan melakukan aksi dari langkah-langkah yang sudah disusun? Kebetulan hari Selasa nanti saya ada jam matematika Bu di kelas 7 dan di hari itu juga saya akan memulai melaksanakan rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya lega Bu, akhirnya saya punya teman berbagi cerita lah ya, yang akhirnya saya menemukan solusi. Sebenarnya solusinya itu sederhana gitu, yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh saya. Terima kasih Ibu Nur atas waktunya. Sama-sama Bu Niki, saya akhiri diskusi kita pada hari ini, dan semoga apa yang menjadi harapan Ibu Niki dapat terlaksana tanpa kendala apapun. Amin. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Nur tadi dengan coachnya ya Bu. Nah ini ada beberapa catatan yang sudah saya catat ya Bu Nur. Saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan untuk Ibu Nur. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Nur lakukan tadi setelah coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses percakapan Ibu tadi? Baik Ibu, dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip COOTS berupa komitmen, kemudian proses kreatif dan maksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, jadi yang sudah Ibu Nur sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu. Jadi di catatan saya memang Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan terbukti dari ketika Ibu Nur mengobrol merasa tidak ada perbedaan strata, kemudian tadi juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas seorang coach untuk mengeluarkan solusi dari permasalahan yang ada dan yang dialami. Kemudian yang dihadapi, Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi seorang coach. Dan Ibu juga sudah menentukan kompetensi inti Ibu, mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah dilaksanakan secara alur tirta ya Bu ya, di mana tadi dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab.
Alhamdulillah, secara keseluruhan dari proses coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan dengan sangat baik, Ibu. Luar biasa sekali, Bu Nur. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan terakhir ya Bu Nur, berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu Nur lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nur kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana saat coaching tadi saya merasa kayak ada unek-unek gitu, ada apa kayaknya ingin dia sampaikan. Seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks bisa mengungkapkan permasalahan tersebut. Oh, baik Bu Nur. Berarti kehadiran penuh menjadi harapan Ibu Nur ya, agar lebih dikembangkan. Dan saya berdoa agar Ibu Nur segera memaksimalkan dalam diri Ibu Nur dan tidak hanya kompetensi itu saja, tapi ada kompetensi yang lain juga agar semakin memberikan sebuah pelayanan atau coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar kedepannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta dalam melaksanakannya. Terima kasih ya Bu Nur, ini sebuah proses yang luar biasa, semoga berdampak bagus ke depannya. Ya baik Ibu, terima kasih juga. Ya baik, terima kasih kembali. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.